Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Kholidiah dengan NIM 21101010069 dari kelas PAI A2. Nah, pada hari ini saya akan membahas mengenai pendidikan sebagai upaya menanggulangi pengangguran, kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat. Nah, yang pertama mari kita bahas dulu mengenai pengangguran dan kemiskinan. Yang pertama yaitu tentang pengangguran. Apa sih pengangguran itu? Pengangguran ini kan menjadi masalah utama nih bagi seluruh negara yang ada di dunia. Pengangguran ini dapat menyebabkan banyak masalah, baik bagi masalah keuangan, sosial, dan keluarga. Nah, lalu apa itu yang disebut dengan pengangguran? Menurut Sadono Sukirno, pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang termasuk angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tapi tidak dapat memperolehnya. Pengangguran adalah situasi di mana orang ingin bekerja tapi tidak dapat menemukan pekerjaan. Sedangkan menurut Suparmoko, pengangguran adalah ketidakmampuan seorang angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan atau mereka butuhkan. Nah, dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan mengenai definisi pengangguran, yaitu tenaga kerja yang aktif mencari pekerjaan yang sesuai keahlian dan pendidikannya, namun tidak dapat memperoleh pekerjaan yang mereka inginkan karena terbatasnya kesempatan pekerjaan. Nah, sudah mengerti ya mengenai definisi pengangguran. Selanjutnya kita berlanjut tentang jenis-jenis pengangguran, di mana ada 4. Yang pertama, pengangguran terbuka, kemudian pengangguran tersembunyi, kemudian yang ketiga pengangguran musiman, dan yang terakhir yaitu setengah menganggur. Yang pertama yaitu pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka yaitu pengangguran yang disebabkan oleh bertambahnya jumlah tenaga kerja yang tidak seimbang dengan tersedianya lapangan pekerjaan, sehingga banyak tenaga kerja yang tidak memperoleh pekerjaan. Yang kedua yaitu pengangguran tersembunyi, yaitu situasi di mana kegiatan ekonomi tertentu dilakukan oleh tenaga kerja yang melebihi jumlah yang dibutuhkan. Nah, yang ketiga yaitu pengangguran musiman. Pengangguran ini terjadi ketika waktu-waktu tertentu dalam setahun. Contohnya nih yaitu yang terjadi pada sektor pertanian, di mana petani ini menjadi penganggur saat menunggu masa tanam dan pada saat jeda antara musim tanam, jeda antara musim tanam dan musim panen. Dan yang terakhir yaitu setengah menganggur, yaitu pekerja yang tidak bekerja secara optimal karena kurangnya lapangan kerjaan. Jadi pekerja ini bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu. Nah, normalnya di Indonesia itu jam kerja normalnya itu 35 jam dalam seminggu. Nah, faktor dari penyebab pengangguran yaitu kondisi wilayah dari suatu negara. Misalnya ketika pandemi virus corona pada 2020 yang kemarin ini, pada pandemi tersebut kan kegiatan ekonomi menjadi melambat dan tertahan karena adanya virus tersebut, mengakibatkan banyak perusahaan tidak menghasilkan income atau pendapatan, tetapi perusahaan ini tetap menjalankan produksinya. Nah, oleh karena itu perusahaan tidak menanggung biaya gaji dan upah untuk setiap karyawan. Akhirnya perusahaan ini memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja karyawan atau yang biasa kita kenal dengan istilah PHK. Nah, PHK ini berdampak pada pekerja yang mana pekerja akhirnya tidak bekerja dan menjadi penganggur. Seperti itu. Kemudian masih banyak lagi faktor penyebab pengangguran. Di antaranya yaitu sedikitnya lapangan kerja yang menampung orang yang mencari kerja, kemudian para pencari kerja yang tidak memiliki keahlian, kemudian para pencari kerja yang memiliki informasi yang kurang. Jadi mereka tidak tahu perusahaan mana yang sedang mencari karyawan, seperti itu. Kemudian
tindakan pemerintah yang belum optimal dalam meningkatkan soft skill. Kemudian yang terakhir yaitu budaya malas dari para pencari kerja. Nah, pengangguran ini menimbulkan beberapa dampak. Di antaranya yaitu apabila ditinjau dari segi sosial. Dari segi sosial ini pengangguran dapat menyebabkan meningkatnya jumlah pengemis, gelandangan, kemudian pengamen jalanan. Kemudian dari segi mental, pengangguran ini dapat menyebabkan rendah diri pada diri seseorang, depresi, dan juga putus asa. Kemudian ditinjau dari segi keamanan, pengangguran dapat menyebabkan kriminalitas meningkat karena banyak dari mereka yang melakukan tindakan kriminal untuk menghidupi perekonomiannya, seperti merampok, mencuri, kemudian begal, dan lain sebagainya. Kemudian pengangguran ini tentunya perlu upaya untuk diturunkan levelnya. Di antara upaya untuk menurunkan tingkat pengangguran yaitu yang pertama, pemerintah dapat menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan para pencari kerja agar mereka dapat mandiri secara ekonomi. Kemudian yang selanjutnya yaitu pemerintah dapat memperluas destinasi wisata di daerah-daerah yang berpotensi untuk mengembangkan pariwisata. Kemudian negara juga dapat mendukung wisata kuliner yang ada di Indonesia. Jadi dengan begitu dapat meningkatkan pendapatan yang ada di Indonesia. Kemudian pemerintah juga harus mampu mendorong investor untuk berinvestasi di Indonesia. Nah, yang selanjutnya kita bahas mengenai kemiskinan. Kemiskinan merupakan keadaan di mana seseorang tidak memiliki harta benda dan berpenghasilan rendah, atau lebih tepatnya keadaan tidak mampu dari seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan. Seperti itu. Kemudian kemiskinan ini kan tidak mungkin terjadi seketika. Pasti ada sebabnya. Nah, penyebab kemiskinan ini bermacam-macam. Yang pertama yaitu yang disebabkan oleh globalisasi. Globalisasi ini kan menciptakan negara pemenang dan negara yang kalah. Nah, pemenangnya biasanya adalah negara-negara maju, sedangkan negara berkembang seringkali terpinggirkan oleh persaingan dan pasar bebas yang dituntut oleh globalisasi. Nah, karena negara berkembang yang terpinggirkan menjadikan tingkat kemiskinan di negara tersebut jauh lebih tinggi daripada negara maju. Kemudian kemiskinan yang berhubungan dengan pembangunan. Nah, model pembangunan yang dibangun ini menghasilkan berbagai bentuk kemiskinan seperti kemiskinan pedesaan, yaitu kondisi daerah pedesaan menjadi miskin akibat pembangunan yang meminggirkan wilayah pedesaan. Nah, selanjutnya yaitu mengenai dampak kemiskinan. Kemiskinan ini menimbulkan beberapa dampak. Yang pertama yaitu pengangguran. Yang kedua yaitu kriminalitas. Karena efek dari kemiskinan menyebabkan seseorang menghalalkan segala cara untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Akhirnya mereka melakukan hal-hal yang terlarang seperti penodongan, penipuan, perampokan, pembegalan, dan lain sebagainya. Kemudian putus sekolah. Karena biaya sekolah yang mahal, akhirnya masyarakat miskin ini tidak dapat memenuhi pendidikannya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu kesehatan. Kesehatan sulit dicapai karena kurangnya nutrisi harian. Akibat kemiskinan ini, masyarakat miskin sulit menjaga kesehatannya. Belum lagi mahalnya biaya untuk berobat, seperti itu. Kemudian buruknya generasi penerus. Buruknya generasi penerus merupakan konsekuensi yang amat fatal dari kemiskinan. Nah, ketika anak berhenti sekolah dan terpaksa bekerja, maka anak itu sendiri akan mengalami gangguan
seperti pada pola pikir mereka, kemudian perkembangan mentalnya, dan pada fisik mereka, seperti itu. Nah, setelah kita tahu mengenai uh, pengangguran dan kemiskinan, selanjutnya kita akan membahas tentang pendidikan sebagai upaya menanggulangi kemiskinan. Nah, uh, kita akan membahas mengenai pendidikan sebagai usaha menanggulangi kemiskinan. Nah, sebelum itu mari kita ketahui dulu mengenai pengertian pendidikan. Nah, apa sih pendidikan itu? Dalam UU Sisdiknas RI nomor 20 tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan di Indonesia adalah usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi individu demi kesejahteraan pribadi, masyarakat, dan bangsa. Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa pendidikan di Indonesia diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Nah, dengan mempunyai pendidikan dan keterampilan, seseorang dapat memperoleh penghasilan. Nah, tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan pendidikan yang tinggi selalu mendapat penghasilan yang lebih dibandingkan tenaga kerja yang keterampilan dan pendidikannya rendah. Seperti itu. Pendidikan dapat menambah nilai produksi dalam perekonomian. Dan seseorang dapat memperoleh manfaat dari pendidikan karena dengan mengetahui cara membaca, berkomunikasi, dan menyampaikan pendapat, serta ketika menentukan keputusan dengan pengetahuan yang lebih baik, maka bisa lebih diperhitungkan oleh orang lain. Seperti itu. Nah, salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan yaitu dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan di suatu negara tersebut. Sumber daya manusia di suatu negara dengan pendidikan yang berkualitas mampu mendorong perekonomian baik secara individu maupun nasional. Perbaikan ekonomi rakyat secara tidak langsung akan mengurangi kemiskinan di negara tersebut. Nah, ada dua alasan mengapa pendidikan itu penting. Pertama, karena kebutuhan akan pendidikan tinggi. Hal itu terjadi karena banyak orang yang percaya bahwa berpendidikan tinggi itu akan menguntungkan mereka. Kemudian yang kedua, karena banyaknya hasil pengamatan yang menyatakan bahwa eh, tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan meningkatkan pendapatan dan status sosial dalam masyarakat. Nah, dengan pendidikan yang baik, seseorang mempunyai bekal keterampilan dan pengetahuan, mempunyai kesempatan mendapatkan pekerjaan, hingga meningkatkan pendapatan mereka. Dengan begitu, pendidikan dapat memutus mata rantai kemiskinan dan menghilangkan pengucilan sosial, meningkatkan kualitas hidup, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai pendidikan sebagai upaya menanggulangi pengangguran. Nah, secara umum, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin baik tingkat pendapatannya. Hal ini dimungkinkan karena orang yang berpendidikan lebih produktif daripada orang yang tidak berpendidikan. Produktivitas manusia tersebut disebabkan karena keterampilan teknis yang dimilikinya yang diperoleh melalui pendidikan. Oleh karena itu, salah satu tujuan pendidikan adalah pengembangan kecakapan hidup. Nah, oleh karena itu, semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin meningkat juga pengetahuan dan keterampilan seseorang yang mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja. Dengan mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas, maka dapat bersaing dalam persaingan internasional yang semakin ketat. Di saat memperebutkan kesempatan kerja yang semakin ketat, maka pengalaman dan pendidikanlah yang menjadi indikator yang terpenting yang dilihat. Ketika pendidikan menjadi prioritas utama dan kualitas pendidikan yang diharapkan tidak sesuai dengan permintaan kerja, maka yang akan terjadi adalah jumlah permintaan kerja akan menurun dan pengangguran akan meningkat. Nah, tingkat pengangguran ini dapat diminimalkan
ketika lapangan kerja yang difasilitasi oleh pemerintah tersedia atau orang-orang yang menganggur dapat menciptakan lapangan kerja mereka sendiri ketika mereka memiliki bakat dan keahlian di bidang tertentu dan bakat mereka didukung dengan modal yang dapat menyokong kemampuan mereka. Nah, teman-teman, pemerintah sendiri sebenarnya tidak berdiam diri ketika melihat fenomena pengangguran ini. Pemerintah telah menciptakan berbagai upaya dalam menciptakan lapangan kerja seperti itu. Nah, upaya pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja ini diwujudkan dengan melaksanakan dan mencetuskan eh, Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau yang disingkat dengan MP3EI dan Program Aksi Gerakan Pengentasan Pengangguran atau disingkat dengan GPP. Nah, strategi utama dalam MP3EI ini salah satunya adalah meningkatkan keterampilan sumber daya manusia. Nah, ini terjadi dalam dua cara. Yang pertama melalui pendidikan formal dan yang kedua melalui pelatihan. Nah, dalam bidang pendidikan formal, pemerintah memasukkan program pendidikan umum 12 tahun dalam rencana kerja dan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RKAP 2013. Adapun di bidang pelatihan, pemerintah menerapkan langkah pelatihan yang konkret dengan menyelenggarakan kesempatan magang untuk orang-orang lulusan SMA, SMK, dan sarjana. Selanjutnya yaitu mengenai poin pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan kreatif. Nah, istilah pemberdayaan ini berasal dari akar kata daya yang berarti kekuatan dan berasal dari bahasa Inggris yang berarti empowerment. Nah, pemberdayaan artinya yaitu memberikan daya atau kekuatan terhadap kelompok lemah yang masih belum memiliki kekuatan atau daya untuk menjalani hidup secara mandiri, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok atau kebutuhan hidup sehari-hari, seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Nah, tujuan utama dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk memperkuat masyarakat, khususnya kelompok yang rentan atau lemah yang tidak berdaya. Nah, ketidakberdayaan ini disebabkan oleh kondisi internal seperti persepsi mereka sendiri atau kondisi eksternal, yaitu tertindas oleh struktur sosial yang tidak adil. Harapannya setelah pemberdayaan, masyarakat dapat lebih sejahtera, lebih berdaya, atau lebih mampu memenuhi kebutuhan hidup yang paling utama, dan pada akhirnya tercipta masyarakat yang mandiri. Nah, dalam pemberdayaan masyarakat ini tentunya ada tahapan-tahapannya. Yang pertama yaitu tahapan assessment, di mana dalam tahapan assessment ini langkah awal yang harus dilakukan untuk mengidentifikasi potensi masyarakat dan permasalahan yang sedang dialami masyarakat. Yang kedua yaitu tahap pelatihan. Pada tahap ini pelatihan ditawarkan kepada masyarakat yang didukung oleh berbagai perangkat pelatihan untuk praktik langsung. Pada tahap ini akademisi dan praktisi yang berkualitas dilibatkan sebagai narasumber. Kegiatan pelatihan ini serupa dengan kegiatan penyuluhan, yaitu edukasi atau pendidikan tentang cara berwirausaha, serta mengelola sektor usaha yang baik, lalu memberikan beberapa percobaan dan contoh bagaimana memulai menjalankan lini usaha baru, kemudian memberi tips atau strategi yang dapat diterapkan agar produk tersebut laku di pasaran dan memiliki nilai jual yang tinggi. Selain itu, masyarakat mendapatkan informasi bagaimana menciptakan inovasi baru yang dapat diterima oleh masyarakat saat ini. Selain teori, kegiatan ini juga mengajari praktik langsung kepada masyarakat, bahkan mendampingi mereka hingga mandiri dan berdaya. Dan yang terakhir yaitu tahap evaluasi serta perbaikan. Nah, setelah berjalannya program pengabdian masyarakat ini, evaluasi langkah demi langkah perlu dilakukan dengan melihat keselarasan serta progres antara tujuan dan hasil lapangan. Jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai, segera dilakukan evaluasi untuk mengetahui penyebabnya dan solusi segera dicarikan untuk perbaikan. Nah, demikian pembahasan dari saya mengenai pendidikan sebagai upaya menanggulangi pengangguran, kemiskinan, serta pemberdayaan masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.